Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Dwi Nuraini Dahlan MPD yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan materi yang berjudul merek, brand, dan pembuatannya. Tak kenal maka ta'aruf, jadi wajib buat ta'aruf dahulu. Nama saya Afifah Aisyatun Zuhra dengan NIM 20111101196 dari jurusan Pendidikan Agama Islam tahun 2020 kelas PAI 5. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan apa itu merek, apa itu brand, dan bagaimana pembuatannya. A. Merek. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis menyebutkan bahwa merek adalah tanda yang berupa gambar, nama kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek merupakan suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis dan sekaligus merupakan jaminan mutunya bila dibandingkan dengan produk barang atau jasa sejenis yang dibuat pihak lain. Merek mengandung janji perusahaan untuk secara konsisten memberikan ciri, manfaat, dan jasa tertentu kepada pembeli. Menurut Rangkuti 2002, merek adalah nama dan simbol yang bersifat membedakan, seperti sebuah logo, cap, atau kemasan.
dengan maksud mengidentifikasi barang dan jasa dari seorang penjual atau sebuah kelompok penjual tertentu. Bagian-bagian merek. Menurut Kotler and Keller, 2009, suatu merek umumnya terdiri dari beberapa bagian, yaitu: pertama, nama merek atau brand name adalah sebagian dari merek yang diucapkan. Yang kedua, tanda merek atau brand mark adalah sebagian dari merek yang dapat dikenal tetapi tidak dapat diucapkan, seperti lambang, desain, huruf, atau warna khusus. Yang ketiga, tanda merek dagang atau trademark adalah merek atau sebagian dari merek yang dilindungi hukum karena kemampuannya menghasilkan sesuatu yang istimewa. Yang terakhir, hak cipta atau copyright adalah hak istimewa yang dilindungi undang-undang untuk memproduksi, menerbitkan, dan menjual karya tulis, karya musik, atau karya seni. Macam-macam merek. Merek terdiri dari 3 macam berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, yaitu: pertama, merek dagang. Merek dagang yakni merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Sebab khusus Perang Dunia II, Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Yang kedua, merek jasa. Merek jasa yakni merek yang digunakan pada jasa diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Yang terakhir, merek kolektif. Merek kolektif yakni merek yang digunakan pada barang dan jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya. Fungsi dan manfaat merek. Merek berfungsi untuk memberi identitas pada barang atau jasa dan berfungsi menjamin kualitas suatu barang dan jasa bagi konsumen. Merek juga berfungsi sebagai pembeda dari produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum dengan produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum lain. Yang kedua, menurut Ciptono 2005, manfaat merek adalah sebagai berikut: sarana identifikasi untuk mempermudah proses penanganan atau pelacakan produk bagi perusahaan, terutama dalam mengorganisasikan, sediaan, dan pencatatan akuntansi. Ketiga, bentuk proteksi hukum terhadap fitur atau aspek produk yang unik. Mereka bisa diproteksi melalui merek dagang terdaftar, proses pemanufakturan bisa dilindungi melalui hak paten, dan kemasan bisa diproteksi melalui hak cipta dan desain. Hak-hak properti intelektual ini memberikan jaminan bahwa perusahaan dapat berinvestasi dengan aman dalam merek yang dikembangkannya dalam meraup manfaat dari riset bernilai tersebut. Yang keempat, signal tingkat kualitas bagi para pelanggan yang puas sehingga mereka bisa dengan mudah memilih dan membelinya lagi di lain waktu. Loyalitas merek seperti ini menghasilkan predictability dan security permintaan bagi perusahaan dan menciptakan hambatan masuk yang menyulitkan perusahaan lain untuk memasuki pasar. Yang kelima, sarana menciptakan asosiasi dan makna unik yang membedakan produk dari para pesaing. Yang keenam, sumber keunggulan kompetitif terutama melalui perlindungan hukum, loyalitas pelanggan, dan citra unik untuk terbentuk dalam benak konsumen. Yang terakhir, sumber finansial returns terutama menyangkut pendapatan masa datang. Yang B, brand. Brand merupakan tujuan atau hasil yang dihasilkan melalui branding yang Anda lakukan. Brand itu sendiri menjadi suatu pembeda antara satu produk dengan produk yang lain. Meskipun bergerak di bidang yang sama, namun tentu saja mempunyai sebuah kualitas yang berbeda. Branding adalah praktik pemasaran yang menciptakan nama, simbol, atau desain yang mudah diidentifikasi sebagai milik perusahaan. Branding atau membangun kesadaran merek adalah
kegiatan untuk membedakan produk dan layanan kita dengan yang lain. Dengan kata lain, membangun kesadaran merek adalah hal terpenting di perusahaan. Branding merupakan salah satu cara membedakan bisnis Anda dari pesaing dan mengklarifikasi apa yang Anda tawarkan yang membuat bisnis Anda menjadi pilihan yang lebih baik, berbeda, dan memiliki nilai lebih. Branding dibangun untuk menjadi referensi dari bisnis Anda. Jenis-jenis merek. Yang pertama, manufacturer brand. Manufacturer brand atau merek perusahaan adalah merek yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang memproduksi produk atau jasa. Contohnya seperti Sovel, Capillanus, Ultraflow, Soclean, Philips, Tesa, BenQ, Pasteur, Nintendo Wii, Vitacom, Vitacimin, dan lain-lain. Yang kedua, private brand. Private brand atau merek pribadi adalah merek yang dimiliki oleh distributor atau pedagang dari produk atau jasa seperti Sirex Ubud yang menjual laptop Cloud Everett, Hypermarket Giant yang menjual kapas merek Giant, Carrefour yang menjual produk elektronik dan merek Blue Sky, Supermarket Hero yang menjual gula dengan merek Hero, dan lain sebagainya. Yang ketiga, produk generik. Produk generik yang merupakan produk barang atau jasa yang dipasarkan tanpa menggunakan merek atau identitas yang membedakan dengan produk lain, baik dari produsen maupun pedagang. Contohnya seperti sayur mayur, minyak goreng curah, abu gosok, buah-buahan, gula pasir curah, bunga, tanaman, dan lain sebagainya. Strategi merek atau brand strategis. Produsen, distributor, atau pedagang pengecer dapat melakukan strategi merek sebagai berikut di bawah ini. Yang pertama, individual branding. Individual branding atau merek individu adalah memberi merek berbeda pada produk baru seperti pada deterjen Surf dan Rinso dari Unilever untuk membidik segmen pasar yang berbeda, seperti halnya pada Wings yang memproduksi deterjen merek Soclean dan Daya untuk segmen pasar yang berbeda. Yang kedua, family branding. Family branding atau merek keluarga adalah memberi merek yang sama pada beberapa produk dengan alasan mendompleng merek yang sudah ada dan dikenal masyarakat. Contoh family branding yakni seperti merek Giri yang merupakan grup dari Garuda Food yang mengeluarkan banyak produk berbeda dengan merek utama Giri seperti Giri Salut, Giri Sauce, Giri Toya, dan lain sebagainya. Cara dan tahapan branding. Yang pertama, tentukan target audience. Langkah pertama yang sangat signifikan untuk dilakukan adalah dengan melakukan riset terhadap target audience dan kompetitor. Apabila kamu membangun sebuah brand, kepada siapa produk brand tersebut ditujukan? Susunlah berdasarkan target pasar dan data demografisnya. Cari tahu siapa saja kompetitor potensial yang menjual produk yang mirip dengan yang akan kamu jual. Dari situ, kamu juga bisa mempelajari siapa audiens yang mereka targetkan. Kedua, tentukan fokus dan karakteristik brand. Menentukan fokus brand merupakan sesuatu yang sangat penting karena akan sangat berpengaruh terhadap semua elemen yang ada selama kamu membangun brand tersebut. Jadi, kepada siapa kamu akan memberikan value brand yang kamu miliki, kebutuhan dalam bidang apa yang akan dipenuhi oleh brand kamu, seperti apa cara kamu mengantarkan value tersebut. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu wajib kamu jawab terlebih dahulu supaya mendapatkan arah yang jelas terkait fokus brand yang kamu miliki. Setelah itu, perlahan fokus tersebut pun akan membantu kamu menciptakan karakteristik brand kamu. Yang ketiga, pilih nama brand yang menarik dan mudah dikenali. Apa arti sebuah nama untuk brand? Tergantung pada jenis bisnis yang akan kita buat. Tetapi sebagai pemilik sebuah bisnis, nama brand mungkin menjadi salah satu hal besar yang harus diperhatikan. Nama yang akan kita pilih akan mempengaruhi pada desain logo, website, merek dagang, dan hal lainnya. Sebaiknya pilih nama brand yang menarik, mudah dikenal, dan menyambung dengan bisnis yang kita jalani. Yang keempat, buat slogan atau tagline yang menarik.
Sebuah slogan atau tagline yang menarik bisa menjadi sebuah aset bisnis untuk jangka panjang. Slogan merupakan kalimat singkat yang dapat kamu jadikan sebuah bio di sosial media maupun website sehingga bisa kita tempatkan juga di kartu nama. Slogan yang bagus adalah slogan yang singkat, menarik, dan membuat kesan yang kuat dan mendalam pada sebuah brand. Sepertinya contoh Nike dengan slogan Just Do It. Slogan seperti ini terbukti mampu meningkatkan jangkauan yang luas karena slogan yang singkat, menarik, namun bermakna, yang mampu memikat para konsumen dengan tentu mampu meningkatkan profit penjual. Yang kelima, tentukan penampilan atau gaya brand. Baik warna dan font yang terkandung dalam brand kamu merupakan sesuatu yang sangat penting untuk ditetapkan. Setelah menentukan nama, slogan, brand kamu, saatnya kamu menentukan penampilannya secara visual. Warna apa yang menjadi warna utamanya, font apa yang akan digunakan, kamu bisa mencari inspirasi warna dengan menggunakan tools seperti stylist.me and menentukan font yang digunakan dengan mencari inspirasi melalui Fontware. Yang keenam, desain logo yang berkualitas. Bisa dibilang logo merupakan cerminan dari bisnis yang kita jalani. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan gambar pendukung brand tersebut supaya bisnis yang kita jalani ini terlihat lebih profesional. Sebuah logo yang baik harus mampu menunjukkan identitas dari bisnis makna serta filosofi di dalamnya sehingga mampu menyampaikan pesan maupun tujuan bisnis secara tersirat. Yang terakhir, kembangkan terus bisnisnya. Membangun sebuah brand tidak berhenti saat kamu membuat logo dan slogan. Brand harus selalu ada dan tetap konsisten. Manakala pelanggan kamu berinteraksi dengannya, perlu disadari bahwa kamu harus tetap mengapresiasi kenyataan bahwa kamu tidak akan pernah memiliki 100% kendali terkait bagaimana orang-orang mengekspresikan brand kamu. Pertanyaan pertama, sebutkan macam-macam wujud merek. Merek lukis yang pertama adalah merek lukisan, contohnya merek cat kuda terbang, yaitu lukisan atau gambar kuda bersayap yang terbang. Yang kedua, merek kata, contohnya seperti Pepsodent untuk pasta gigi, Ultraflu untuk obat flu, Toyota untuk mobil. Yang ketiga, merek huruf atau angka, contohnya ABC untuk kecap dan sirup, 555 untuk tulis. Yang keempat, merek nama seperti Louis Vuitton untuk tas, Venetia untuk dompet, dan Balenciaga untuk baju. Yang terakhir, merek kombinasi, contohnya seperti jamu Nyonya Menir yang merupakan kombinasi gambar seseorang nyonya yang kata-kata Nyonya Menir. Yang kedua, apakah merek mempunyai tingkatan? Jawabannya, ya, merek mempunyai 3 tingkatan, yaitu pertama, merek biasa. Merek biasa adalah merek yang tidak memiliki reputasi tinggi. Yang kedua, merek terkenal. Merek jenis ini memiliki reputasi tinggi karena lambangnya memiliki kekuatan untuk menarik perhatian. Yang C, merek termasyhur. Tingkat derajat merek yang tertinggi adalah merek termasyhur. Derajat merek termasyhur pun lebih tinggi daripada merek biasa, sehingga jenis barang apa saja yang berada di bawah merek ini langsung menimbulkan sentuhan mitos. Yang terakhir, mengapa sebuah merek untuk produk sangat penting bagi kesuksesan bisnis tersebut? Jawabannya, karena merek membedakan produk dengan produk pesaing, menambah nilai produk. Merek bisa menambahkan image sebuah produk dan kebutuhan untuk mengelola merek akan lebih dirasakan oleh pengusaha kecil yang akan membuka cabang. Thank you for watching buat kalian semua, dan apabila ada kesalahan kata atau penulisan saya mohon maaf karena manusia tidak luput dari kesalahan. Yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.